Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bertemu kembali di channel Ngopi di Kota, ngobrol PPI di kota-kota perifer area Jawa Tengah. Saya hari ini ada di rumah sakit kebetulan, jadi saya memakai masker. Dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan PMK 40 tahun 2022, yang mana PMK ini berbicara banyak terkait dengan bangunan rumah sakit, mulai dari persyaratan awal rumah sakit sampai ke detail-detail dalam interior rumah sakit. Di video sebelumnya, di sesi pertama kita sudah bicara mengenai syarat-syarat lahan rumah sakit. Nah, untuk sesi kedua ini, di video ini, kita akan bicara mengenai tata letak bangunan rumah sakit. Saya akan memberikan rincian seperti halnya di video pertama, kita memberikan atau mengupas satu persatu dari kalimat atau perkata atau apa yang dimaksud dari PMK tersebut, yang mudah-mudahan menjadi ya minimal sebuah tambahan keilmuan. Baik, kita akan membahas terkait dengan tata bangunan rumah sakit. Jadi ada beberapa pembahasan di PMK tersebut terkait dengan tata bangunan rumah sakit. Yang pertama adalah tata letak bangunan. Jadi di bangunan rumah sakit itu ditekankan sekali adanya zonasi, di mana zonasi ini bisa didasarkan tingkat risiko penularan penyakit, kemudian berdasarkan privasi, kemudian zonasi berdasarkan pelayanan, atau kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan. Dan di dalam bangunan ini juga dilihat orientasi bangunan. Orientasi bangunan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian arah, kemudian kapasitas dan kuatnya sinar matahari. Cahaya sinar matahari. Jadi tidak hanya terangnya langit atau pencahayaan dari langit yang merupakan pantulan dari matahari, tapi juga bagaimana sinar itu nanti bisa masuk. Dan aliran udara yang dapat masuk ke dalam bangunan. Dan ini nanti ada keterkaitan yang cukup erat. Bagaimana mengatur aliran udara, dan nanti ada pengaruhnya dengan kenyamanan termal atau kenyamanan suhu yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Dengan kita mengatur orientasi bangunan, maka kita juga bisa mengatur orientasi bidang bukaan atau dengan pengaturan jendela-jendela yang dihadapkan utara selatan, sehingga memungkinkan cahaya dan aliran udara dapat masuk ke bangunan. Ini ada sebuah ilustrasi gedung, ya, sebuah gedung. Saya menggambarkannya gedung, dan rumah sakit bisa saja dia berbentuk gedung. Misalnya ada rumah sakit yang fondasinya atau strukturnya sudah didesain untuk 10 lantai, Pak. Maka bisa kita lihat orientasinya pun juga bisa diatur. Dan di situ kita harus melihat dan mengetahui bahwa sinar matahari atau matahari itu sendiri itu terbit condong ke utara atau condong ke selatan. Jadi untuk di Indonesia itu karena rotasi bumi berada pada porosnya, dan poros bumi itu dia menyudut atau miring dengan sudut 23,3 derajat, maka di Indonesia tidak betul-betul tepat di timur dan tenggelam tepat di barat. Tapi ada kecenderungan ke utara atau ke selatan. Nah, cara mengetahuinya kapan cenderung utara atau ke selatan, kita menggunakan software namanya Sunpad atau perjalanan matahari. Nanti kita lihat bulan Juli dia di mana, bulan Februari dia di mana, itu selalu berbeda-beda.
Ini ada lagi contoh bagaimana dengan orientasi bangunan, maka ya ini ada sunpad ya, sunpad, gambaran sunpad, di mana kita akan mengatur sehingga mendapatkan sinar terus-menerus, tapi tidak akan terasa panas. Karena kita rumah sakit membutuhkan sinar dan pencahayaan alami. Apalagi kalau nanti konsepnya dari rumah sakit itu akan disertifikasi sebagai bangunan hijau atau Green Building Council Indonesia nanti yang akan mensertifikasi. Nah, ini ada bangunan yang dia sudah diatur untuk sunpadnya, untuk penyinar matahari, juga diatur terkait dengan penghawaannya. Ya, ini ada di India, The Spire Edgeworth Trade Center in Manesar. Ya, ini kebetulan di India. Kemudian setelah kita mengatur sinar matahari, ya, dari orientasinya yang nanti akan mendapatkan arah sinar matahari, kemudian juga mendapatkan penjelasan terkait dengan penghawaan, maka kita mengatur terkait dengan zonasi tadi, di mana bangunan infeksi harus dipisah. Sebetulnya kata dipisah ini lebih menekankan kepada bagaimana bangunan infeksi itu diatur, ya, sehingga dia memiliki alur, memiliki penempatan yang terpisah, artinya tidak tercampur baur dengan bangunan lain. Di masa pandemi, kita melihat ada prioritas terhadap COVID-19, maka dibuatlah COVID-19 zone atau zona untuk COVID-19. Dan ini ada staff and safety zone. Jadi zona yang biru ini untuk staf tenaga kesehatan atau yang non-nakes. Ini ada juga hal yang menarik. Ini saya dapatkan dari Singapura, ya, dari Singapura, di mana hotel, sebuah hotel, dia didesain sebagai rumah sakit darurat. Dan kita melihat area-area yang warna merah ini adalah area-area yang dipergunakan untuk pasien-pasien COVID. Artinya area-area ini area-area infeksius. Ya. Sedangkan yang biru adalah area yang bebas infeksi. Misalnya untuk staff. Di PMK ini juga ditekankan terkait bentang lebar. Jadi namanya bangunan itu ada dua unsur, yaitu bentang lebar yang dia lebarnya, kemudian ada bentang tinggi, ketinggiannya. Ini ada sebuah bandara, ini saya kebetulan mengambilnya bandara dulu ya. Jadi di bandara ini di Jerman, kalau saya tidak salah di Hamburg, kita koreksi, tapi saya mendapatkan foto ini, saya melihat ini bangunan yang cukup bagus dalam bentang lebarnya. Sangat luas, di mana di bangunan ini tidak ada pancang-pancang tiang, sehingga penghawaannya cukup bagus untuk ukuran bandara. Ya. Artinya bandara itu tempat umum, dia dengan bentang lebar seperti itu, memudahkan juga orang untuk orientasi ya, misalnya mencari gate-nya misalnya ya, saya masuk pesawat gerbang berapa, itu dia akan lebih mudah. Nah, di PMK 40 2022, bentang lebar diukur atau diatur, dia ukurannya adalah ukuran yang tidak terlalu lebar. Jadi ini adalah bentang lebar yang besar. Sedangkan gambar kedua ada bentang lebar yang lebih ramping. Ya. Jadi ini gemuk gitu ya. Ini gemuk, ini yang langsing. Nah, apa tujuannya? Nah, kita ini yang tadi saya sampaikan di sesi-sesi ini kita mengupas ya, mengupas perkata dari PMK 40 tadi. Jadi, kenapa kok ramping? Karena untuk mempercepat airflow, pertukaran udara.
Dengan melihat panah-panah ini, maka kita bisa melihat bahwa pertukaran udara yang di ramping ini akan lebih mudah, lebih cepat, sehingga kemungkinan infeksi, atau karena kita paham bahwa rumah sakit itu eh, penuh atau rentan atau ya potensial sebagai media transmisi, maka pertukarannya akan sangat cepat, akan lebih cepat dibandingkan yang lebar. Itulah mengapa mendesain rumah sakit kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan bentang lebar. Kita pertimbangkan yang ramping. Ya. Tentu saja tidak cukup hanya ramping saja, tapi nanti ada pengaturan-pengaturan yang lainnya. Kemudian di tata bangunan ini dibagi juga atau dibahas juga terkait dengan arsitektur bangunan gedung. Jadi bangunan gedung itu harus memenuhi persyaratan, yaitu fungsi dari ruang. Jadi kalau kita sudah menentukan sebuah rumah sakit, oh saya akan membuat rumah sakit dengan fungsi apa saja, maka itu kita akan mendesain dengan lebih mudah. Kemudian penerapan kriteria bangunan gedung hijau dan konstruksi dan pemeliharaan. Nah, khusus untuk kriteria bangunan gedung hijau, ini kebetulan saya bergabung juga di Green Building Council Indonesia ya, sebagai peserta tentu saja ya. Ini ada toolkitnya atau ringkasan kriteria dan tolak ukur. Jadi di situ ada nanti penilaian-penilaian, kita semacam, ya kalau sejawat sekalian sudah familiar dengan akreditasi, ini semacam instrumen surveinya. Ya, instrumen surveinya yang nanti kita akan mengetahui apakah gedung rumah sakit kita ini sudah sesuai dengan prinsip gedung hijau atau tidak. Gedung hijau itu tidak karena warnanya hijau-hijau atau banyak taman, bukan. Tapi ada persyaratan-persyaratan khusus. Salah satunya tadi terkait dengan uh, udara misalnya. Ya, itu ada di namanya kriteria IHC untuk tata udara ini. Nah, kemudian untuk tata ruangnya harus dimanfaatkan ruang dalam bangunan, harus efisien dan efektif sesuai fungsi ruang. Dan dipenuhi syarat zonasi tadi berdasarkan tingkat resiko penularan penyakit. Ya, ini kalau bicara konsep transmisi, infeksi, kemudian berdasarkan privasi, misalnya laki-laki dan perempuan, ya, anak-anak, ibu bersalin, ibu mengandung, itu ada privasi. Kemudian zonasi berdasarkan pelayanan atau kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatur ruang itu tidak asal, oh ya sudah, saya ukur sekian. Ya. Atau beberapa kali dalam sebuah proyek, saya menemukan layoutnya, katakanlah misalnya ya, layoutnya sudah 10 meter persegi. Begitu jadi ternyata ruangan ini untuk masuk bed pasien saja harus berbelok 2 kali. Gitu. Karena kemudian terjadi pengurangan dalam ukurannya. Nah, ukuran itu tidak semata-mata karena, saya sukanya begini atau begitu. Tapi ini ada hubungannya bagaimana tenaga kesehatan, staf dari rumah sakit, bahkan pasien ataupun keluarga, dia nyaman. Maka dari itu harus diukur per dimensinya. Sebagai contoh ini adalah ruang gigi. Saya tidak akan mendetailkan per item di sini, tapi saya akan memberi contoh. Sebagai contoh, bagaimana diatur ketinggian kursinya, ketinggian meja atau kursi giginya, jarak antara eh, ini misalnya ya, almari dengan alat gigi ini jaraknya bagaimana, sehingga si orang ini saat dia akan mengambil, ini ada tangannya ke atas begitu, dia tidak akan kesulitan dan secara ergonomis pun nyaman. Ada beberapa kasus di mana kemudian orang justru terkena
HNP misalnya, gara-gara bekerja. Ya, gara-gara bekerja. Ini karena tidak memperhitungkan dari human dimension. Ya, kemudian juga harus direncanakan alurnya. Ya, bagaimana misalnya ini ada sebuah layout, sebuah denah, alur pasien infeksi berbeda dengan pasien infeksi. Ya, pasien yang infeksi yang merah berbeda dengan yang non infeksi yang ya. Ini juga ada layoutnya, di mana layoutnya ada untuk publik, ya, untuk umum, untuk jalur bersih, untuk jalur infeksi. Nah, ini harus diatur. Oleh karena itu, untuk mengatur apa alur ini harus didiskusikan bersama-sama saat membuat denah atau layout. Nah, ini juga penghawaan, ini hubungannya dengan interior. Ya. Jadi misalnya ini di bangsal paru, ya. Bagaimana kita akan lebih memilih yang samping ini, di mana hawa itu dia mengalir, tapi dokternya tidak terkena dari pasien. Kalau ini pasiennya batuk, dokternya kena. Tapi ini pasien batuk, maka dia akan terbawa ke samping dan hawa dari dokter pun akan ke samping. Nah, ini ada sedikit permainan ya. Ini kebetulan diminta untuk mendesain ruang apa untuk TB. Jadi ini AC kita letakkan berseberangan dengan exhaust fan, dan exhaust fan ini kita letakkan di samping kanan kiri dari bed pasien dengan ketinggian 30 cm dari lantai. Dan ini kita hitung kebutuhan exhaustnya itu awalnya adalah 1000 CFM kekuatannya, tapi kemudian kita pecah menjadi 4, jadi 250, 250 ya. Sehingga saat pasien batuk dia akan terdorong udaranya dan akan terhisap oleh exhaust sehingga aman. Kemudian juga diatur terkait dengan kenyamanan gerak. Ya, ini tadi ada hubungannya dengan dimensi. Ini contohnya sekarang di laboratorium. Bagaimana dia bergerak mengamati mikroskop tanpa harus membungkuk, bagaimana dia mengambil, dan ini sudah diatur kalau untuk perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian tadi bicara fungsi. Bicara fungsi, maka fungsi itu akan mempengaruhi ruang-ruang apa saja yang akan kita buat. Dan ini adalah suatu layout di mana rumah sakit itu dia tidak bisa diatur secara horizontal, tapi area vertikal. Dan itu cukup banyak karena keterbatasan lahan. Yang tidak boleh dilupakan adalah tadi pengelompokan dari setiap ruangan. Jadi untuk ruangan-ruangan tindakan, ruangan ICU, bedah itu tidak boleh lebih dari lantai 4. Kenapa tidak boleh lebih dari lantai 4? Karena ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan terkait dengan safety, terkait dengan alat-alat yang dibawa, ya, getarannya, atau saat membawa alat tersebut ke lantai 4. Itu maksimum di lantai 4. Boleh di lantai 2, boleh di lantai 1, tapi rata-rata di lantai 2, 3, atau 4 ya. Kalau lantai 1 jarang. Kemudian juga dipertimbangkan terkait keseimbangan, keserasian, keselarasan bangunan gedung di dalam dan di luar lingkungan. Sebagai contoh, ini adalah kamar jenazah. Kalau kita lihat dari luar tanpa terbuka, tidak ada pintu. Jadi hanya lorong-lorong ini yang menjadi penanda bahwa ini pintu masuknya. Dengan serasi dan selaras dengan lingkungannya, ditanam dengan pohon-pohon yang cukup syahdu. Ini kebetulan di rumah sakit di Jerman. Kemudian ada tiang-tiang dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang, terkesan lebih redup, tapi juga tidak memberikan kesan gelap.
dan sesuai dengan tema ruang jenazah. Kemudian juga ada yang mempertimbangkan terkait dengan budaya. Jadi ini ada Rumah Sakit NU di Jombang, di mana kita melihat langsung, kita tahu bahwa oh ini rumah sakit ini di Indonesia, karena ada kesan-kesan etnik batik ya, khas Indonesia ya, Nusantara. Kemudian juga bangunan gedung termasuk rumah sakit harus disesuaikan dengan rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL atau RTBL. Dan terkait dengan kebutuhan total luas lantai bangunan, maka lantai bangunan rumah sakit minimal 80 meter persegi per tempat tidur yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Dan ini sejalan dengan PMK 24 tahun 2016 terkait dengan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Kemudian fasilitasnya harus aksesibel, bisa diakses, dan kita juga mempertimbangkan tadi ruang-ruang apa yang akan kita buat. Nah, karena itu pihak manajemen, pihak pemilik, misalnya itu adalah yayasan atau PT harus mempertimbangkan kita akan kemana. Dan inilah yang sempat saya usulkan. Saat ini sedang diminta bantuan untuk pembangunan rumah sakit, sebuah rumah sakit ya, pembangunan dalam artian dia perluasan ya, perluasan, bukan membangun dari nol. Maka saya buat kajian desain rumah sakit, tapi masih fokus rawat jalan, rawat inap, dan unit intensif. Dan ini akan sangat menarik karena di dalam proses ini cukup banyak diskusi, tukar pikiran, dan kita berusaha menyesuaikan dengan keinginan ya, dan keilmuan ya, keinginan dari pihak pemilik, pihak manajemen, pihak perencana dengan keilmuan. Dan yang paling penting ada keilmuan tadi ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih untuk menyaksikan video kedua ini terkait dengan arsitektur medical infection control atau ARMED icon yang kita usung. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu mendukung kami dengan subscribe, dan hari ini kita sudah ya hampir 1000, masih 974 kalau saya tidak salah. Ketemu lagi di channel Ngopi di Kota, ngobrol PPI di kota-kota periferan Jawa. Salam sehat dan kita akan bertemu. Terima kasih.